Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Krisanto dari 123R4. Di sini saya akan menjelaskan cara mendiagnosis sistem bahan bakar bensin konvensional. Sistem bahan bakar konvensional adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mencampur udara dan bahan bakar selanjutnya, mengirim campuran tersebut dalam bentuk kabut ke ruang bakar. Sistem bahan bakar fuel pump. Langkah hisap: bila rocker arm ditekan knock, diafragma tertarik ke bawah, ruang di atas diafragma menjadi hampa. Katup tersebut terbuka dan bahan bakar akan terhisap masuk pada saat ini. Katup keluar tertutup, tetap tertutup karena tekanan pegas penyaluran. Cam berputar, maka rocker arm kembali ke posisi semula sehingga diafragma didorong ke atas oleh pegas. Akibatnya bahan bakar terdorong melalui katup keluar, terus mengalir ke karburator. Jika bahan bakar yang tersedia di karburator sudah cukup, maka diafragma tidak terdorong ke atas oleh pegas dan pull rod berada pada posisi turun. Hal ini disebabkan tekanan pegas sama dengan tekanan bahan bakar. Pump idling: jika bahan bakar yang tersedia di karburator sudah cukup, maka diafragma tidak terdorong ke atas oleh pegas dan pull rod berada pada posisi turun. Hal ini disebabkan tekanan pegas yang sama dengan tekanan bahan bakar. Perbandingan udara dan bahan bakar dinyatakan berdasarkan berat udara dan berat bahan bakar. Dalam teori, untuk dapat terbakar sempurna, satu satuan berat bahan bakar memerlukan 15 satuan berat udara. Tapi dalam kenyataannya, mesin memerlukan campuran yang berbeda-beda, tergantung kondisi dari berbagai faktor. Prinsip kerja: ketika udara ditiupkan melalui bagian pipa ujung penyemprot, tekanan di dalam pipa akan turun sehingga cairan dalam tabung penyemprot akan terhisap ke dalam pipa dan membentuk partikel-partikel kecil saat terdorong oleh udara. Semakin cepat aliran udara memotong pipa, maka akan semakin rendah pula tekanan di dalam pipa dan semakin banyak cairan yang terhisap ke dalam pipa. Air vent tube berfungsi untuk mempertahankan tekanan udara di dalam
ruang pelampung B sama dengan tekanan udara di luar cleaner C. Hal ini diperlukan karena besarnya jumlah bahan bakar yang dialirkan oleh nozzle tergantung dari perbedaan tekanan udara venturi A dan ruang pelampung B. Solenoid valve berfungsi untuk menghentikan suplai bahan bakar saat kunci kontak diputar ke off. Bila ignition switch diputar ke off, katup solenoid akan menutup saluran bahan bakar yang ke low speed. Main jet mengontrol jumlah bahan bakar yang disalurkan oleh primary heat. Speed system air blender mengoptimasikan bahan bakar agar mudah tercampur sempurna dengan udara sebelum dikeluarkan melalui nozzle. Secondary speed system tipe damper valve bobot sekitar 550. Pembukaan throttle dari tertutup penuh dan throttle baru. Pembuka akibatnya penyetek di bawah high speed valve menjadi rendah, tetapi belum mampu mengakibatkan high speed valve untuk terbuka. Baru setelah throttle valve membuka lebih dari 550, tekanan udara bisa membuka high speed valve dan mengalirkan BB dari dua main jet dan keluar melalui nozzle. Tipe vakum diafragma terbukanya throttle valve lebih dari 550 akan menyebabkan kevakuman pada venturi. Dialirkan ke diafragma untuk membuka second throttle valve. Dilihat dari tipe venturi, karburator dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Karburator dengan venturi tetap fixed venturi. Karburator dengan venturi tetap fixed venturi dewasa ini masih banyak digunakan karena konstruksinya sederhana. B. Karburator variable venturi. Karburator variable venturi menggunakan sistem di mana permukaan venturi dikontrol sesuai dengan banyaknya udara yang dihisap. C. Karburator air valve venturi. Pada karburator air valve venturi, membukanya air valve dikontrol dengan besarnya udara yang dihisap. Konstruksinya berbeda dengan karburator variable venturi, tetapi cara kerjanya sama. Karburator single barrel. Pada karburator single barrel, semua kebutuhan bahan bakar pada berbagai putaran mesin dilayani oleh satu barrel. Padahal pada putaran mesin rendah, diameter venturi yang besar akan lebih lambat menghasilkan tenaga dibanding diameter venturi yang kecil. Karburator double barrel. Pada putaran rendah, karburator double barrel cepat menghasilkan tenaga output.
karena kerjanya prima venturi yang mempunyai diameter venturi kecil. Pada putaran tinggi, baik primary maupun secondary venturi bekerjasama bersama-sama sehingga output yang dicapai akan tinggi karena total diameter venturi besar. Tangki bahan bakar bererat. Biasanya tangki yang berusia lebih dari 10 tahun mudah berkarat. Tandanya bensin sisa berwarna kekuningan dan filter akan tersumbat dengan sisa karat tersebut. Gejala yang timbul bila kendaraan dalam kecepatan tinggi, mobil menjadi menyendal-nyendal. Cara memperbaikinya, cucilah tangki dengan bensin. Jangan menggunakan air, malah akan menambah korosi. 2. Filter bahan bakar tersumbat. Penyebabnya karena tersumbat kotoran berupa air, karat, dan lumpur. Gejalanya waktu di stop mesin hidup, tetapi begitu digas langsung mati atau mesin akan tersendat-sendat pada kecepatan tinggi. Lakukan pembersihan filter udara atau segera ganti dengan yang baru jika kondisinya sudah tidak memadai. 3. Pompa bahan bakar tidak bekerja. Membran dalam pompa bahan bakar yang sudah sobek mengakibatkan pengaliran bahan bakar ke karburator tidak mencukupi. Lagi pula di sekitar pompa ada rembesan bahan bakar dan baunya bisa sampai ke penumpang. Gejalanya sekonyong-konyongnya mesin, kehilangan tenaga, dan menyendal-nyendal. 4. Needle valve tersumbat kotoran. Pada karburator terdapat sebuah baut penutup untuk membuang bensin yang berlebihan. Di bagian ini ada katup needle valve yang mengatur bahan bakar sesuai kebutuhan. Jika terdapat kotoran pada katup, maka katup ini tidak akan berfungsi. 5. Fuel filter. Sesuai dengan namanya, fuel filter atau saringan bahan bakar memang berfungsi untuk menyaring semua kotoran pada aliran bensin. Sebagai salah satu komponen penting dalam sistem bahan bakar konvensional, filter biasanya memiliki water sedimeter yang berguna untuk memisahkan air yang terdapat pada aliran bensin. Perlu diketahui bahwa saringan bahan bakar harus diganti secara berkala, sebab nantinya kotoran yang disaring tersebut akan menumpuk dan menyumbat fuel filter. Sebenarnya cara membersihkan yang paling aman adalah datang ke bengkel, namun jika terpaksa, Anda bisa mengocok fuel filter lalu sempat menggunakan udara bertekanan dengan arah kebalikan. 6. Selang atau pipa bahan bakar Whirlwind. Selang atau pipa bahan bakar berfungsi sebagai tempat mengalirnya bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ke karburator. 7.
Selang atau pipa pengambil fuel Venturelin. Selang atau pipa pengembali bahan bakar ini berfungsi untuk mengembalikan kelebihan bahan bakar dari karburator agar kembali ke tangki bahan bakar. 8. Ciri-ciri mobil rusak. A. Mobil yang susah dinyalakan valve pump adalah bagian mesin yang tanggung jawab dalam memasak bahan bakar injektor mobil dinyalakan. Ketika mobil tersebut rusak, maka ciri-ciri utamanya adalah mobil susah dinyalakan dan mesinnya bunyi saat digas. Gejala-gejalanya ini sering diakibatkan oleh valve pump yang kotor dan tersumbat. B. Indikator cek engine nyala. Indikator pada dashboard pada beberapa mobil memang dirancang untuk menyala lalu mati kembali. Namun ada juga lampu petunjuk yang ketika ia menyala artinya ada masalah atau kerusakan pada mesin. Contohnya adalah cek engine. Ketika indikator ini menyala, artinya ada masalah pada mesin kendaraan. C. Suara pompa melemah. Dengarkan baik-baik suara dengungan mesin mobil yang muncul ketika Anda memutar kunci kontak ke posisi on. Bunyi itu berasal dari tangki kendaraan. Kalau ada suara terdengar cenderung lemah, bisa jadi valve pump kendaraan pun melemah. Cara memperbaiki valve pump mobil. A. Pemeriksaan relay valve pump. Relay valve pump adalah komponen yang berfungsi sebagai saklar elektronik untuk mengalirkan arus balik agar pompa bahan bakar dapat bekerja. Cara memperbaiki valve pump mobil dimulai dari bagian ini. Caranya, lepas relay dari soketnya, lalu cek tahanan terminal 3 dan 5. Idealnya hasil standar pada angka 10 kilo ohm atau lebih. Lanjut cek terminal 3 dan 5 dengan menambahkan satu daya pada terminal 1 dan 2. Hasil standar yaitu di bawah 1 ohm. B. Pengecekan miring harness valve pump. Valve pump memiliki rangkaian kelistrikan dengan wiring diagram tertentu. Bagian ini wajib dicek dalam rangkaian. Cara memperbaiki valve pump mobil karena bisa saja mengalami konsleting listrik. C. Pemeriksaan tahanan valve pump. Cara memperbaiki valve pump mobil yang terakhir adalah pemeriksaan tahanannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kinerja motor pompa. Kalau tahanan terlalu besar, maka motor pompa akan berputar lambat dan menyebabkan berbagai masalah. Contohnya, keterlambatan suplai bahan bakar dan tekanan bensin berkurang. Pemeriksaan dilakukan dengan pelepasan terminal fuel pump, lalu mengukur tahanan terminal 3 dan 4.
Hasil standar adalah 0,2-0,3 ohm pada temperatur 20 derajat Celcius. Apabila terdapat perbedaan, maka diperlukan penggantian motor pompa. Cara kerja sistem bahan bakar bensin konvensional dimulai pada pompa bensin yang bersifat mekanis. Pompa ini terletak pada blok silinder yang bergerak oleh tonjolan camshaft. Namun beberapa mobil sudah menggunakan bensin elektrik. Saat ini mesin start pompa akan menyerap bensin dari tangki menuju filter bahan bakar. Di dalam filter bensin disaring serta dipisahkan oleh water cm untuk menghasilkan bensin murni. Bensin murni yang telah disaring mengalir ke arah karburator. Di dalam karburator, bensin masuk ke dalam ruang pelampung. Di dalam karburator terdapat berbagai komponen penyusun. Di antaranya banyak komponen penyusun. Terdapat beberapa komponen inti karburator antara lain ruang pelampung, main jet, venturi, throttle gas. Ketika mesin di start, udara mengalir dari filter udara masuk ke ruang karburator dan melewati venturi. Venturi merupakan sebuah saluran dengan diameter dipersempit. Tujuan penyempitan saluran ini adalah untuk meningkatkan kecepatan aliran udara yang berimbas pada penurunnya tekanan venturi. Di sisi lain, bensin sudah memenuhi ruang pelampung yang memiliki saluran bernama jet ke arah venturi. Sementara tekanan venturi turun menyebabkan bensin dari ruang pelampung naik menuju saluran main jet dan keluar di dalam venturi. Hal tersebut menyebabkan bensin keluar di tengah-tengah derasnya aliran udara saat proses hisap, sehingga saat proses intake udara sudah bercampur dengan bahan bakar saat masuk ke ruang bakar. Sementara itu, untuk mengatur RPM mesin menggunakan komponen throttle yang terletak setelah venturi. Cara kerja katup gas inu seperti koin yang menutup saluran udara. Saat posisi katup ini horizontal, maka aliran udara menuju intake seperti tertahan sehingga RPM mesin berkisar 800 rpm. Ketika posisi katup gas semakin vertikal, maka lubang intake semakin besar, proses hisap semakin lancar. Hal itu membuat RPM mesin meningkat. Sementara suplai bensin sudah teratur secara otomatis. Karena semakin lebar katup membuka, semakin kencang pula aliran udara yang melewati saluran karburator, sehingga semakin cepat aliran, semakin turun pula tekanan udaranya. Hal itu menyebabkan semakin banyak bensin yang terserap keluar ke venturi. Langkah-langkah pencegahan kerusakan bahan bakar. Sebelum
pada bekerja sistem bahan bakar, lepaskan kabel dari terminal negatif baterai. B. Jangan bekerja pada sistem bahan bakar berdekatan dengan nyala api. Jangan merokok selama bekerja. C. Jaga part karet atau kulit jauh dari bensin. 2. Kosongkan tekanan sistem bahan bakar. Sebelum membongkar part sistem bahan bakar, lakukan langkah pencegahan untuk menghindari terpleset bensin. Biasanya beberapa tekanan masih tersimpan pada saluran bahan bakar. Karena itu, untuk mencegah terpleset bensin, gunakan kain atau majun untuk mencegah bensin menyemprot ketika pelepasan saluran bakar. A. Lepaskan 2 mur dan 2 klip, kemudian lepas cover bawah penalistru. B. Lepas reli F atau P dari kotak fuse. C. Hidupkan mesin. D. Setelah mesin mati, putar switch pengapian ke off. E. Putar mesin sekali lagi dan periksa bahwa tidak dapat hidup. F. Lepas tutup tangki bahan bakar dan kosongkan tekanan dari tangki bahan bakar secara lengkap. G. Lepaskan kabel dari terminal negatif baterai. H. Pasangkan reli F atau P pada kotak fuse. I. Pasangkan cover bawah panelisbumen nomor 1 dan 2 mur dan 2 klip. 3. Secara visual periksa selang sambungan dan gasket. A. Periksa bahwa tidak terdapat retak, bocor, atau tergores pada selang, sambungan, dan gasket. Petunjuk: jika oil leaf gauge, oil filter cap, atau selang PCV dilepaskan, mesin malfungsi atau menjadi overheat, mesin mati. Jika part antara sistem intake dan silinder head dilepaskan, dengar atau retak udara sekunder mungkin akan terhisap. Ini dapat menyebabkan mesin mati. 4. Periksa tekanan bahan bakar. Ukuran voltase baterai. Voltase standar 11 sampai 14 V. Lepaskan kabel dari terminal negatif baterai. Lepaskan selang bahan bakar dari pipa delivery bahan bakar. Kemudian pasang SST. Hubungkan kabel ke terminal negatif baterai. Ukur tekanan bahan bakar. Tekanan bahan bakar 319 sampai 312 9 kPa kurung 3,4 sampai 3,424 PSI. Bila tekanan bahan bakar lebih besar melebihi nilai standar, ganti regulator tekanan bahan bakar. Bila tekanan bahan bakar adalah kurang dari nilai standar, periksa selang-selang
Hubungkan selang-selang bahan bakar, pompa bahan bakar, filter bahan bakar, dan regulator bahan bakar. Pasang reli F atau P pada kotak fuse. Setelah mengukur tekanan bahan bakar, lepaskan kabel dari terminal negatif baterai. Lepaskan SST dengan tetap memperhatikan langkah pencegahan bensin tumpah. Hubungkan selang dan bahan bakar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.